Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas izin Allah Ta'ala juga dan pertolongannya kami dapat melanjutkan pembacaan kami dari dalam kitab Kashful Asrar yang ada di hadapan kami. Moga-moga Allah memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kami yang membaca dan juga kepada saudara-saudara yang berkenan di hatinya dan mengikut. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya untuk pembacaan ini. Semoga semua orang-orang yang belum mengerti dan memahami dapat mengerti dan memahami apa yang kami bacakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang terhormat, kita akan coba mulai membaca dari tentang afal Allah dan mengisahkan afal Allah, karena ini adalah dasar yang pertama dari ajaran tauhid. Dan mengisahkan afal Allah itu, yaitu tiada yang mempunyai perbuatan dalam alam, hanya perbuatan Allah Ta'ala. Tiada perbuatan makhluk seberat darah jiwa di dalam alam. Dan jikalau engkau sangka ada perbuatan dan ikhtiar itu bagi makhluk, dan jikalau sebesar darah jiwa pun engkau itu syirik. Dan yang dinamakan ma'rifat yaitu membezakan antara mahdas dengan kodim. Dan jikalau tiada membezakan antara mahdas dan kodim, itulah dinamai jahil merokab. Jahil merokab itu bersusun dua jahil. Jahil merokab itu bersusun dua jahil. Pertama, jahil akan dirinya. Yang kedua, jahil akan Tuhannya. Nah, sampai dulu ya. Sampai di sini kita berlabuh. Stop dulu. InsyaAllah kakek kita nyambung soal dan melipat itu kemana talunya. Nah itu InsyaAllah kalau diizinkan Allah. Nah ini kami akan coba menjelaskan dan menguraikan menurut apa yang kami ketahui dan dibukakan Allah bagi kami. Semoga dapat mengerti. Ini baiklah saudara-saudara yang terhormat, kami akan coba menjelaskan dan menguraikan tentang mengenai masalah mengisahkan afal. Nah, mengisahkan afal Allah itu memang berat karena dia pintu gerbang pertama untuk mengenal Allah. Kalau kita tidak tembus dari sini, tidak bisa kita untuk mengikut kepada Allah. Nah, ini makanya kajian yang paling dasar, paling bawah dari ajaran makrifat itu mengesahkan afal Allah itu. Mengesahkan afal itu yaitu tiada yang mempunyai perbuatan dalam alam, hanya perbuatan Allah Ta'ala. Tiada perbuatan makhluk seberat darah jiwa dalam alam. Dan jika engkau sangka ada perbuatan dan ikhtiar itu bagi makhluk, dan jika sebesar darah jiwa pun engkau itu syirik. Ya, ini bukan berat ini. Kalau kita merasa pada diri kita dan memandang kepada yang lain-lainnya, itu perbuatan itu adalah lebih dari diri kita sendiri. Dan yang lain itu adalah perbuatan itu kita pandang lebih daripada dirinya masing-masing. Nah, jadi kita memandang seolah-olah makhluk itu punya perbuatan, punya kekuatan, punya kemampuan. Nah, inilah syirik. Syirik artinya menduakan kekuasaan Allah dengan kekuasaan diri kita. Allah kuasa dan kita kuasa juga. Allah mendengar,
kita mendengar juga, Allah melihat, kita melihat juga. Nah, ini kan dengan tidak terasa kita sudah menduakan Tuhan dengan diri kita sendiri. Maka inilah yang namanya syirik, menduakan Allah dengan diri sendiri. Ini namanya syirik. Kalau yang sebenarnya supaya kita terlepas daripada syirik itu, kalau Allah itu kuasa, kita lemah. Nah, lemah, doib. Nah, sifat doib itu sifat kita sebagai hamba, tidak kuat, tidak kuasa. Itu adalah sifat Allah sebagai Tuhan. Nah, itu. Kalau kita merasa diri kita ini punya kekuatan, punya kemampuan, nah itu namanya merampas hak Allah. Merampas hak Allah. Nah, itu syirik namanya. Dan juga kita nak mengenal diri kita ini seperti Allah katakan dalam Quran di surat Al-Insan, surat pertama, ayat yang pertama yang berbunyi Al-Hatta alal insan Inum minad dahrin lam yakuni syai'um maskura. Al-Hatta alal insan. Padahal manusia itu pada suatu waktu tidak disebut apa-apa, syai'um maskura, tidak disebut, artinya tidak ada. Nah, memang kan diri kita ini memang asalnya tidak ada, tidak kaki, tidak. Pada waktu belum disebut Al-Hatta alal insan Inum minad dahrin lam yakuni syai'um maskura. Nah, ini kalau kita bawa ke ayat-ayat Quran ini. Yang lebih dulu kita pandang diri kita tidak. Nah, tidak ada. Yang jelas ini Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa kamu itu asalnya tidak ada. Pada satu masa tidak disebut. Nah, itu kan. Jadi supaya kita dapat memandang pada diri kita bahwa diri kita ini diadakan. Sudah diadakannya daripada setetes air. Nah, itu kan daripada setetes air. Nah, itu kan dilanjutkan oleh Allah dalam ayat kedua. Khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min nutfah. Khalaqal insana min nutfah amsaji. Nah, kami jadikan manusia itu dari tetes air yang bersampur. Naftalihi, kami akan uji mereka itu. Nah, kami akan uji mereka itu. Maka kami jadikan, yaitu melihat dan mendengar. Nah, ini. Jadi kalau kita dapat merasakan, mengetahui ayat-ayat Al-Quran di sini, kita ini kan berada dalam cobaan dan ujian Allah. Nah, kalau kita merasakan bahwa diri kita ada dalam cobaan dan ujian Allah, kita melihat kenyataan diri kita, memang kita manusia ini kan banyak yang tertutup oleh hawa, nafsu, syahwat dunia. Nah, ini karena tertutup hawa, nafsu, syahwat dunia, tidak terpandang pada diri bahwa diri itu lemah, doib, hina, apa kekurangan itu tidak terasa, tidak terpandang. Karena merasakan pada diri kita sifat gagah, sifat kuat, sifat mulia, sifat ini diakui oleh diri kita. Nah, ini yang menjadikan ini tahap yang pertama, dinding hijab yang paling pertama untuk kita mengenal Allah. Kalau kita terbuka hijab ini, insya Allah akan bukakan selanjutnya seterusnya sampai kita sampai dekat artinya bukan bertemu dan dekat, terasa dekat dengan penuh iman dan keyakinan bahwasanya Allah itu dekat, sampai Allah sendiri berkata, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher, lebih dekat daripada urat yang ada di leher kamu. Nah, kedekatan kita dengan Allah itu kan macam mana? Nah, ini nak kita rasakan. Nah, nak kita timbulkan supaya kita terlepas daripada syirik. Yaitu tiada yang mempunyai perbuatan. Tiada yang mempunyai perbuatan di dalam alam. Hanya perbuatan Allah Ta'ala. Tiada perbuatan makhluk. Nah, tiada perbuatan makhluk. Seberat zarah juga di dalam alam. Dan jikalau engkau sangka ada perbuatan dan ikhtiar itu bagi makhluk, dan jika seberat zarah juga pun engkau itu syirik. Nah, jadi kita akan lepas memang
kita kebanyakan manusia ni kan lupa ya, lupa tidak pacak kata manusia tu kan sudah jadi landasannya lupa dan hilap dan tempat salah. Ya jangan seterus-terusnya lupa dan hilap tempat salah. Kalau seterus-terusnya gawat gawi tu ya, gawat. Jadi landasan lupa, hilap dan salah. Jadi landasan lupa, hilap dan salah. Jadi terus-terusan aja lupa. Landasan lupa, hilap dan salah. Kalau memang sudah terasa tahu, nah tinggalkan, minta petunjuk, minta bimbingan dari Allah supaya jangan kita tu ditipu dengan lupa, hilap dan salah. Jadi di situ Allah bukakan sehingga kita bisa melepaskan diri kita daripada syirik dan bisa bermakrifat kepada Allah, yaitu membedakan antara mahdas dengan kodim. Nah, jadi kalau kita tu sudah dibukakan Allah Ta'ala, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan dari kesalahan itu, yang dibukakan Allah Ta'ala makrifat, itu terbedah kita antara kodim dengan mahdas. Nah, kalau kita tidak pacak membedakan kodim dan mahdas, tiada membedakan antara mahdas dengan kodim. Ini yang dinamai jahil murakab, dinamakan dengan yang jahil murakab. Orang jahil itu orang bodoh, dua kali bodoh, bersusun dua jahil. Pertama jahil akan dirinya, dan kedua jahil akan Tuhannya. Nah, saudara-saudara yang terhormat, kalau nak kira-kira, kalau kita ini jadi orang bodoh selama-lamanya sampai mati, ya, jadi orang bodoh. Nah, kalau lah sudah ngaji ini, sudah tahu ini, kalau aku sebagai pembaca, aku mengerti sebagai pembaca dan memang aku tidak galak lagi jadi orang yang bodoh, yang selama-lamanya sampai mati jadi orang bodoh. Nah, kalau yang tidak mengerti, tidak mengetahui, ya mana orang tidak mengetahui, dan juga dia tidak ada minat, tidak ada niat untuk menuntut dan belajar, mencari jalan makrifat untuk mengenal Allah. Sebab sekarang ini pada akhir-akhir masa ini banyak kita terbelingar tentang makrifat, bermacam-macam makrifat. Kami bacakan ini kitab membuka rahasia-rahasia yang gaib. Rahasia-rahasia yang gaib itu rahasia yang sangat-sangat sulit, sangat tersimpan. Kalau tidak Allah sendiri yang membukakan kepada diri kita, kita tidak bisa bermakrifat kepada Allah dan tidak bisa mengenal diri kita. Kita termasuk orang yang jahil merokat. Na'udzubillah min dzalik. Mohon ampun pada Allah. Nah, sampai di sini nilai dulu kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat terutama bagi diri kami dan juga kepada saudara yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.